Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sukses. Ini merupakan video kedua saya, di mana video pertama kemarin saya membahas mengenai pengertian akuntansi. Di video kedua ini saya akan membahas mengenai akuntansi adalah seni. Mengutip dari video saya sebelumnya, di sana saya mengutip pernyataan dari ICPA, di mana ICPA mengatakan bahwa akuntansi merupakan seni pencatatan dan lain-lain. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan bagi teman-teman yang sedikit bingung atau heran mengapa akuntansi dikategorikan sebagai sebuah seni. Saya akan menjelaskan di video ini. Pada tahun 1970, ICPA atau kepanjangan dari American Institute of Certified Public Accountant menyatakan bahwa akuntansi adalah seni mencatat, menggolongkan, meringkas transaksi yang bersifat keuangan dan hasilnya dapat dianalisis. Sebenarnya bukan hanya ICPA yang menyatakan akuntansi adalah sebuah seni ya. Ada beberapa ahli juga yang menyatakan bahwa akuntansi adalah seni sebagai berikut. Namun jika kita gali lebih dalam lagi pernyataan ICPA tersebut, ada sebuah penjelasan dari ICPA bahwa tidak semua aspek akuntansi itu adalah seni. Jadi ada beberapa aspek yang memang merupakan sebuah sains atau ilmu. Letak seni dari akuntansi terletak pada creative skill dan ability. Maksud dari kata-kata tersebut adalah bahwa akuntan dalam melaksanakan tugasnya terkadang menggunakan kemampuan, pengetahuan, dan pengalaman yang dimilikinya untuk memecahkan beberapa masalah yang dinilai cukup sulit, di mana terdapat langkah-langkah yang tidak melulu mengikuti alur atau standar, sehingga perlu adanya judgement dari seorang akuntan ketika menghadapi suatu masalah atau melakukan penyesuaian pada suatu perusahaan. Ini akuntan harus menggunakan intuisinya atau pengalamannya untuk melakukan judgement. Nah, judgement inilah yang dianggap sebagai sebuah seni. Contohnya, misalnya pada sebuah perusahaan di mana pada laporan keuangan perusahaan tersebut mencatat keuntungan. Namun pada kenyataannya perusahaan tersebut mengalami kesulitan kas. Nah, akuntan mencari sumber masalahnya. Ternyata sumber dari permasalahan tersebut terdapat pada metode pencatatan akuntansinya, yaitu pada perusahaan tersebut ternyata menggunakan accrual basis, di mana setiap pendapatan dicatat meskipun pendapatan tersebut tidak menghasilkan sebuah kas atau tidak dibayar tunai, sehingga perusahaan menjadi terlihat untung, namun perusahaan tidak mempunyai kas yang cukup untuk menjalankan operasionalnya. Nah, disinilah akuntan melakukan judgement atau penyesuaian, di mana metode tersebut harus diubah menjadi metode cash basis. Cash basis adalah metode yang menggunakan pencatatan, di mana setiap transaksi yang mengubah kas baru dicatat, tidak diakui sebagai pendapatan selama kas tersebut belum ditransaksikan ke perusahaan. Contoh yang kedua, misalnya pada sebuah perusahaan dagang gitu misalnya ya, pada perusahaan tersebut menggunakan metode persediaan FIFO, yaitu first in first out, di mana barang yang masuk pertama akan dikeluarkan pertama jika ada yang mau membeli. Nah, ini menjadi masalah ketika barang tersebut adalah barang yang cepat rusak, sehingga terjadi banyak kerugian di perusahaan tersebut karena banyak barang yang rusak. Oleh karena itu, akuntan perlu melakukan judgement juga untuk metode persediaan ini menjadi metode LIFO, di mana barang yang terakhir keluar akan menjadi barang yang pertama juga dijual atau keluar. Nah, dari contoh-contoh tersebut kita dapat melihat bahwa
Akuntan tidak melulu harus mengikuti alur dari perusahaan. Justru akuntan harus melakukan judgement yang bisa menjadi masukan pada perusahaan agar perusahaan dapat menjalankan operasionalnya lebih baik dan lebih efektif dan efisien. Namun dari judgement seorang akuntan itu belum bisa dikatakan bahwa akuntansi adalah sebuah seni. Karena dari literatur yang saya baca, seni sebenarnya lebih mengarah ke keindahan atau estetik. Sementara produk dari akuntansi bukanlah mementingkan sebuah keindahan dan estetika, melainkan lebih mementingkan sebuah informasi yang dapat dimanfaatkan oleh pengguna laporan keuangan. Akuntansi lebih mementingkan keandalan dan kelayakan informasi yang dihasilkan. Jadi akuntansi dikatakan sebagai sebuah seni sebenarnya lebih menitikberatkan pada penerapannya, bukan pada produk yang dihasilkannya. Lalu kenapa beberapa ahli mengatakan akuntansi adalah sebuah seni? Ini wajar karena pada zaman dahulu akuntansi belum memiliki standar yang disepakati secara umum. Belum ada alur yang jelas atau alur yang memiliki standar, masih saling menyesuaikan setiap akuntan, sehingga akuntan perlu mengandalkan pengalaman, pengetahuan atau kemampuannya dalam akuntansi untuk menyajikan sebuah laporan akuntansi. Jadi belum ada pengetahuan yang utuh mengenai akuntansi di zaman itu. Lalu belum ada metode-metode yang dapat dipilih oleh perusahaan, sehingga tiap akuntan mungkin memiliki metode sendiri, yang pada akhirnya metode-metode dikumpulkan dan digunakan sampai zaman sekarang. Namun di masa sekarang ini akuntansi sudah memiliki standar yang disepakati secara umum, serta metode-metode yang bisa dipilih oleh perusahaan. Oleh karena itu, akuntan-akuntan tidak lagi melakukan banyak adjustment karena sudah banyak metode-metode yang dapat dipilih oleh akuntan. Bahkan pada saat ini akuntansi sudah dikategorikan sebagai sebuah teknologi, karena akuntansi sudah dimasukkan ke dalam sebuah standar-standar akuntansi, dimasukkan ke dalam sebuah sistem, di mana sistem itu dimasukkan ke dalam komputer, yang pada akhirnya kita sebagai akuntan tidak perlu lagi melakukan judgement yang banyak. Kita hanya perlu melakukan input data. Kemudian komputer akan mengolah sendiri data-data tersebut menjadi sebuah laporan keuangan. Oleh karena itu, kita sebagai akuntan sebaiknya lebih mendalami akuntansi lagi, lebih mendalami intuisi kita mengenai akuntansi, karena profesi akuntan ini sebenarnya terancam oleh teknologi. Bahkan orang yang tidak belajar akuntansi pun dapat membuat sebuah laporan keuangan hanya dengan menginput data-data ke dalam sebuah software akuntansi. Meskipun begitu, teknologi tidak 100% bisa menggantikan peran akuntan. Tetap perlu ada sebuah analisis atau assessment terhadap kondisi real di lapangan. Nah, disitulah peran akuntan tetap dibutuhkan. Ya, pada akhirnya kita sebagai akuntan juga harus memiliki sebuah rasa seni dalam tanda kutip, yaitu seni di mana kita harus menggunakan kemampuan, pengalaman kita untuk memilih kebijakan atau metode-metode yang sesuai dengan perusahaan yang sedang kita tangani, sehingga kita dapat mencapai tujuan perusahaan tersebut atau organisasi tersebut dengan juga mempertimbangkan nilai moral, nilai ekonomi, dan nilai sosial yang ada di masyarakat. Baiklah, segitu dulu video dari saya kali ini. Terima kasih, salam sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.